Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Korpu. Apa? Waktunya Kita nimbrung bareng KF Korpu. Dan teman-teman semua, teman-teman KF di sini sekarang sudah ada 3 ibu-ibu PKK. Kemudian juga. Jadi kapan arisannya dikocok? Iya. Ada 3 ibu-ibu PKK sama 1 bapak PKK. PKK perempuan kocak-kocak. PKK perempuan kocak-kocak. Karena sudah mulai terasa panselin saya. Ya, dan teman-teman semua sekarang kita beda nih, berlima. Oh, kok rame banget sekarang ya, karena kita akan ngomongin tentang ya nantilah, kita lihat aja nanti. Tapi teman-teman semua sebelum ini teman-teman semua jangan lupa tetap subscribe KF Korpu, di like ya kan, karena teman-teman semua juga bisa sebenarnya datang ke sini ngobrol di sini seperti yang ada di sini. Ya, ini nggak direncanain. Saya juga baru berapa menit yang lalu. Comot lah, ini satu hari udah 2 video ya. Jadi memang makanya nggak tahu bajunya nggak ganti dari kemarin. Ini bertiga. Jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol enjoy aja di sini. Jadi teman-teman semua kalau mau ikut bisa DM ke Instagram KF Korpu ya, @KF Korpu bisa. Ada di bawah ini nanti di DM, Mas aku mau ikutan dong KF Korpu ya kan, mau ikutan warung Korpu, bukan KF Korpu, mau ikutan warung Korpu ya hayu ya kan. Jadi teman-teman semua boleh banget ada di sini. Nah, Itu cuma ke emas saja, ke mbak nggak boleh. kan teman-teman semua. Oh iya. Ke Min. Oh Min. Tolong dong Min. Oh iya. Oke ya benar. Agak nggak masuk ya joke saya ya. Kan perlu kecerdasan tinggal ini untuk kemarau. Inilah jokes beda generasi ya. Ya teman-teman. Nah sekarang kita sudah ada, siapakah yang ada di sini? Silakan. Saya Rama. Saya Maria. Saya Wishley. Saya Bulan. Kami Kita dari Tadi. Kayak grup kosidahan ya sih. Ya jadi teman-teman semua bareng ya, jangan bosan kalau KF Korpu isinya gua mulu kan, Dea mulu ya kan. Ya sekedar ngasih tahu bahwa ya mungkin nggak ada kerjaan juga jadi jadi di sini enggak, maksudnya di sini biar sekalian, karena ketemu sama ibu yang tengah itu tuh. Waduh. Ngatur jadwalnya Susah. Sulit. Susah. Hari ini syuting sini, hari ini syuting sini, hari ini syuting. Benar kan lu? Benar kan? Perempuan tuh kalau diem berarti iya katanya Mas De. Gitu perempuan. Oh sama, kalau misalkan mau booking silakan DM lo. Admin apa? Kok kayak aku di sini merusak reputasi sendiri ya. Iya. Dan kita di sini sama 3 wanita karir. Dan satu laki-laki yang sedang berusaha berkarir. Yang mana tuh? Oh, saya tidak merasa wanita, soalnya saya diem aja. Jadi ada 3 wanita karir sama 1 laki-laki yang sedang berusaha berkarir. Berusaha berkarir KF, ya kan. Jadi gimana kabarnya ibu-ibu dan bapak? Lu udah bapak? Waduh ya, saya udah bapak. Alhamdulillah baik. Ibu-ibu gimana? Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat. Oke, sama sih masih diberi nikmat sehat. Nikmat sehat, bugar, bisa makan. Bukannya kemarin sakit ya? Jangan disebut Ayo. juga. Hasil labnya belum keluar. Waduh. Saya Hai. salah duduknya. Itu saya lebih dari 1 meter kayaknya. Loh, kok nggak bilang dari tadi? Justru itu sengaja. Ya di sini sudah Belakang mulai Batman terlihat ya. ya ketidakkompakan kita. Jadi perpecahan. Lagi sibuk apa? Bu, ibu-ibu dulu nih, lagi sibuk apa? Sibuk apa ya? Kayaknya sibuk bikin konten sih buat Mark Venus Aesthetic Clinic. Oh ya. MVC. Sekedar informasi ya, enggak informasi kan teman-teman tahu kalau yang satu ini yang tengah memang dia adalah seorang ambasadornya Mark Venus Clinic ya. Jadi MVC. Jadi sering pasti teman-teman ngelihat di Instagram, ngelihat di mana ada mukanya dia selalu tampil. Iya, semoga kalau di KF Korpu kan suka ada mukanya Mas Dea mulu ya. Enggak, perasaan baru akhir-akhir ini. Karena baru mutasi aja. Dan semoga teman-teman nggak bosan juga melihat muka-muka kita. Iya, betul. Ditunggu regenerasinya nanti mungkin Rama selanjutnya atau Ibu Wishley.
atau Always Mbak late. Wisline. atau Mbak Wulan yang akan melanjutkan. Terus yang itu yang Ibu Wisli lagi Ibu banget nggak tuh? Aduh. Sibuk rekaman album keberapa? Oh, jangan ditanya kalau album udah pasti ya. Oh, karena Tidak ada. sekarang pencipta lagunya udah pindah gitu. Jadi Anda gimana makanya bikin album atau agak gimana? double Kolaborasi job ya. kayaknya. duet kan sama Bapak. Nah, kan tahu kan? enggak. oh, sekarang nggak lagi, sekarang TikTok ya. Sekarang lebih fokus ke koreo sih kayaknya. Bukan lirik. Hari lagi. Iya, Hari jadi tulang. Dari tulang. lagi Ya maksudnya sibuk setelah koreo. Oh, setelah kemarin Ya. Iya, olah lagi- vokal sekarang olah sekarang tubuh. Olahraga. habis ini ya olahan lainnya yang bisa diberdayakan bakalan muncul gitu kan. Iya gitu kan, kesibukannya selain olah tubuh tadi kan ya masih sama sih ngurusin ya seputar culture-nya Kimia Farma sama duet nih sama brother Rama. Dan 2 tim lainnya yang nggak ada di sini sih. Hai tim. Hai dong biar kompak. Hai, yang mana yang ini juga gitu. yang Mantan itu yang ya, yang mantan existing atau yang Iya. X gitu kan. selanjutnya Kalian belum bisa move on ya dari bos lama. Enggak. Kita udah sepakat siapapun pemimpinnya ya kita coba untuk tinggalkan. Enggak lah, kita support bareng-bareng gitu kan. Tinggalkan loh. Ya. Itu suara Pak dari Oh enggak, Ibu jangan suka membakar ini loh, menggiring opini loh. Aduh. Enggak lah. Itu bercanda. yang Ibu itu Saya sibuk ngurusin jadwal training, Pak. ngurusin bapak-bapak ya. Iya, ngurusin bawa Mesin Bapak. bapak-bapak. Ngurusin bapak-bapak yang Trainingnya ngurusin training, maraton training ya kan sekarang. Nah, memang lagi sesuai dengan strategi perusahaan peningkatan kompetensi SDM. Jadi wajar kalau memang banyak training. Jadi jangan ngeluh kalau dikasih banyak training, jangan ngeluh. Ikut aja dulu. Mengenai dapat enggaknya ya dilihat nanti akhirnya. Terus lu lagi apa? Sama sih ya. Kalau saat ini lebih fokus untuk internalisasi akhlak ya karena kondisinya udah berubah gitu kan. Santriwan dan Jadi santriwati. jadi targetnya ya gimana caranya saat ini akhlak setidaknya bisa diinternalisasi dengan baik. mungkin itu ya sebabnya gue diganti. Ya, Karena enggak kan juga kurang sih. berakhlak. Enggak. Kurang berakhlak berarti. Karena tadinya care jadi ahlak. Ya kalau care gue care lah. Care banget sih. Cuman kalau ahlak ya Nanti enggak sih. dulu. Ini kira-kira bakal di-cut kan? Editor. Jadi kita Seperti ini ajang merusak ini ya, reputasi diri sendiri. jadi kita memang dari dulu warung korput tuh nggak ada edit. Nggak ada edit iya, ya. no edit jadi No edit no setting gitu ya. Serius? Iya. nggak ada Iya, sama ini sekali nggak ada edit. Jadi Wow. jadi full teman-teman semua kalau selama itu diedit enggak. Kita benar-benar ya udah hasilnya ini ya udah. Kita mau buka, kita mau mulai azas keterbukaan. Asik. Azas menerima Transparansi. gitu ya. Iya. Menerima iya, bahwa ya kita inilah yang akan melanjutkan perusahaan gitu. Mau dibawa style gimana? Ya kita lihat nanti. Nah, ngomongin perusahaan mau dibawa. KF nih demografinya sekarang unik. Karena talentnya ternyata lebih banyak wanita ketimbang laki-laki. Seperti yang terlihat di sini. 3:2 gitu 3:2. Meskipun kita strong sih laki-laki. Jadi ya. Iya. Jadi ada jadi memang 3:2. Gua nanya ke lu dulu, Ram. Fenomena ini gimana? Ya kalau misalkan kondisi seperti ini sih setahu saya ya memang sudah digariskan gitu loh. Jadi mau Lo kalau ngomong takdir, obrolan ini selesai. selesai ya gitu ya. Ya Nah, kalau juga dia kan membawa akhlak. Ya, Sebenarnya harus berusaha begitu. untuk terlihat ke arah sana gitu ya. Enggak ya kalau kondisi saat ini sih mungkin bakalan lebih apa ya? Lebih kompetitif dan optimal gitu ya, akan memunculkan leader-leader baru dari wanita gitu kan. Karena mungkin saat ini juga kesempatan untuk leader masih banyak presentasinya didominasi oleh kaum Adam gitu kan. Mungkin tahun ini Enggak Adam Hawa. ya Adam dan Hawa, nggak akan ada Adam dan Hendar sih sebenarnya. Jadi cuma ada Adam dan Hawa. Jadi kalau fenomena saat ini ya mungkin kesempatan berkarir bagi para wanita akan lebih terbuka seperti itu sih. Jadi gimana?
Kalau aku sekarang kan demografi nggak cuma di Indonesia doang ya, maksudnya di global itu dominasi milenial juga paling banyak. Kemudian kaum gender yang wanita juga lebih banyak. Menurut aku itu dipotret sebagai suatu peluang, satu bonus demografi, dimana sebenarnya harusnya produktivitasnya masyarakat ataupun orang KF sendiri itu jauh harus lebih baik lagi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Terus kemudian sekarang wanita jadi lebih banyak. Ya menurut aku itu suatu apa ya, blessing sih Mas, karena wanita ini sifatnya dia lebih telaten, kemudian lebih teliti. Jadi semoga saja dengan adanya komposisi yang sekarang seperti itu ada ya di KF bisa membangun Kimia Farma jadi lebih baik lagi sih. Gimana Bisli? Nyai Jangan dong, yang nonton satu Indonesia. Satu orang Indonesia hanya. Bapak Jangan, dia emang suka gitu dia. Untung dipisahkan loh. Makanya udah kebaca. Harusnya Bisli di sini. Udah sih. kebaca lawan jadi saya nggak mau. Udah kebaca lawan gitu. Kalau menurut Wisli, iya sih sebenarnya dengan lebih banyak proporsi gender wanita bisa ngasih peluang sih sebenarnya, apalagi ketemu nih sama generasi millennials yang mungkin sifatnya ambisinya gede gitu ya Mas. Jadi kayak nggak cewek nggak cowok sebenarnya mungkin mengejar tujuan atau karir yang sama gitu. Di saat sekarang udah ada kayak semacam kesetaraan gender, itu artinya kayak wanita tuh punya ruang juga, punya jalur juga yang mungkin sama nih dengan laki-laki gitu kan. Ya di hadis juga udah disebutkan ya kalau Barakallah. Susah kalau ngomong sama orang kultur. bukan ranah Kulturnya kultur spasial Kultur jaringan. Ya gitu sih. Jadi sebenarnya gimana caranya para wanita ini memanfaatkan peluang yang ada gitu. Banyak sih mungkin di perusahaan yang enggak di KF, mungkin contohnya di KF, mungkin di luar juga banyak kan kayak CEO perusahaan A, manajer atau GM perusahaan B, banyak banget yang cewek gitu. Kalau dulu kan Ibu Megawati gitu kan ya, satu-satunya gitu. Sekarang mungkin banyak Ibu juga udah banyak. Iya begitu. Bulan. lagi bingung ya jawabannya udah jangan semua ya. Ayo. Enggak enaknya terakhir nih, gitu. Gak enaknya gini kalau bagian terakhir. Paling kalau dari aku dalam artinya berarti kan perempuan punya kesempatan yang sama untuk berkarir dengan para wanita. Para pria maksudnya. Tapi masalahnya adalah yang wajib nyari nafkah itu laki-laki. Kalau kita jadi gini, kalau kembali kepada fitrahnya diskusi ini selesai. Ya. Udah selesai. Thank you for watching. Bener. Iya. Enggak, kalau gue nih pengalaman ya, kita bicara tentang kerja gitu ya. Kerja dulu gue pengalaman zaman dulu masih masih jadi sampah masyarakat, maksudnya belum kerja gitu kan. Sekarang udah enggak Mas? Sekarang alhamdulillah Masih KF sudah mengangkat derajat martabat saya. Jadi dulu tuh kalau nyari kerja selalu ada spesifikasi wanita, perempuan, menarik lagi kan. Good looking gitu Good looking ya. Padahal kita kan diajarinnya bahwa yang nyari nafkah itu laki-laki. Why gitu kan. Nah, menurut lu gimana? Kalau gue pribadi ya memang lebih baik wanita di rumah aja kalau menurut gue pribadi gitu. Tapi kayak COVID di rumah aja. Ya saat ini PSBB. Enggak, tapi kalau gue bicara secara keinginan gue nanti dan sampai saat ini pun gue tetap berupaya bahwa ya yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan segala macamnya itu laki-laki gitu. Iya. Tapi kalau bicara tentang kebutuhan yang mungkin relatif ya, semua orang beda-beda punya kebutuhan yang nggak sama. Ya mungkin ketika si perempuan itu memilih untuk bekerja menjadi wanita karir, ya sisi positifnya adalah bisa membantu keluarga dan juga bisa menambah amal pahala lah untuk keluarga seperti itu. Subhanallah. Mantul. Oke, kita akhiri diskusi ini ya teman-teman. Kalau lu bertiga pertanyaannya beda. Emang niat nggak sih jadi wanita karir? Ya penasaran sih itu. Penasaran banget nggak? Ya, Niat nggak? Emang niat, maksudnya kan
pasti kan sudah teman-teman iya sudah disiapkan dari awal iya, gitu karena ya kan sekolah, kuliah ya kan, Iya, ya kan benar. kuliah semua. Jadi niat nggak sih jadi wanita karir? Kalau aku niat sih Mas. Niat. Memang wanita zaman sekarang menurut aku harus berpendidikan tinggi, Yes, pola pikir yes. yang luas, Yes. dan memang harus kerja. menurut Cucok. Kalau wawasan berpendidikan tinggi ya. Tapi kalau niat, kalau karir emang niat berkarir. Maksudnya niat berkarya gimana? Kalau misalkan Maksudnya- bekerja otomatis kan Ya maksudnya oh iya maksudnya cewek-cewek ini sih kalau karir kan bukan cuma kerja kan. Karir macam-macam kan. Ya jadi artis karir, jadi apa karir. Maksudnya emang niat menekuni sesuatu hal secara total ataukah teman-teman semua di sini misalkan bicaranya Ngalir aja gitu. Ya udah gitu loh. Nanti misalkan emang gua tujuannya nanti udah misalkan udah nikah nanti ya udah gua di rumah gitu jadi ibu rumah tangga. Padahal di rumah tangga juga bekerja juga ya. Iya, iya. tapi Karir konteksnya kita tidak luas. dalam Tapi bukan karir gitu loh. karirnya apa? Spesialis nyapu gitu kan. weh. Spesialisnya aku. Ya, ya, Kalau ya. aku sih memang niat berkarir karena ya itu tadi wanita itu kan pasti punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, dan menurut aku baik untuk wanita yang sudah menikah pun kalau misalkan punya anak pun nggak ada salahnya juga untuk memberikan role model sih Mas buat anak-anaknya. Kalau misalkan lu harus juga bisa berkembang kayak bapak maupun ibunya, seperti itu sih. Yang ujung dulu biar nggak bingung. Benar. Tahu aja. Udah ada nih di kepala barusan mau ngomong gitu kan. Kalau gue emang dasarnya dari dulu ya, nyokap gue tuh selalu bilang, kamu walaupun suaminya nanti nanti dapat suami udah bekerja, tetap kamu harus bekerja. Biar biar kamu mandiri. Jadi suatu saat kalau nyokap gue sih ngajarnya kalau nanti ketika terjadi sesuatu dengan keluarga kamu, jadi kamu nggak tergantung kepada Berarti laki. lo kerja karena nyokap apa karena lo pengen? Karena memang gue pengen kerja, selain ya tahu sendiri lah, gue seneng jalan-jalan ya kan. Jadi masa Ini gua nggak hobinya kerja? traveling guys. Terakhir saya Terus lihat kalau- dari rumah ke sini jalan ya. Bener, gak punya duit Oh, itu iya, pak. Bener-bener. Traveling guys. Tiap Januari dia traveling ke danau. Apa rumah lo yang banjir saat itu? Mohon maaf, banjir. Karena mau banjir ya. 2 kali Januari dan Februari saya main di danau. Soalnya tiap Januari gue lihat tuh dia ini terus gitu kan. Wah, Ngambang ya. danau apa di Emang pindah ke rumah gua. Bener, makasih loh. Iya. Ya Allah. gimana? Dewi Sli. Nah, Dedek gitu kan emas. enak. Kalau Nyai kan bisnis ya saya ya hadir di sini. Kalau aku pribadi emang diniatin mau berkarir sih. Selain yang kayak tadi Mbak Ulan bilang bahwa emang ditanamkan mindsetnya itu jadi perempuan harus mandiri gitu. Artinya nggak depend on laki-laki gitu loh. Jadi ya pahit-pahit ngomong misalnya terjadi sesuatu gitu kan, kita tuh masih bisa tetap berdiri. Tapi di luar itu ingin juga misalnya nanti punya anak gitu kan, atau kayak ngelihat orang-orang yang punya karir nih di lingkungan pribadi Wisli ya, di luar di lingkungan pribadi tuh kayak rata-rata kelihatan gitu bedanya. Sebenarnya ini bukan diskriminasi ya, maksudnya memang kelihatan bedanya perempuan yang kayak punya karir sama yang Bukan mendiskriminasi. iya, bukan berarti mendiskrim- cuma membedakan. Sama aja sih. suka menyulut api pertengkaran. Enggak, sebenarnya ya. karena kalau misalnya kayak ibu rumah tangga itu emang udah kodratnya kita sebagai wanita gitu. Jadi even cewek itu berkarir, punya karir di luar, ya kodratnya sebagai ibu rumah tangga ya tetap harus jalan gitu. Cuman Karena menurut Maria Teguh satu guys, cewek itu emang gak macem-macem maunya. tapi Maunya semuanya. Jadi jangan pernah memberikan wanita sebuah pilihan. Mending kasih aja semuanya udah selesai. susah kalau dikasih Gua pilihan. tahu lu sebenarnya mau nanya apa coba? Gua sih mau nanya Gua seperti tahu dari tadi gelagat lu tuh mau nanya Ram. Gua sih jago juga bapak mancingnya ini ya. Karena habiskan bahan saya suruh nanya ya. Jadi kalau gua pribadi sih ini beberapa waktu yang lalu mengalami dan menemukan fenomena seperti ini. Kayak misalkan teman-teman lagi enjoy karir gitu kan di suatu perusahaan, terus tiba-tiba menemui fase di mana teman-teman harus menikah, punya anak, dan harus memilih untuk ya udah stop kerja untuk pilih keluarga. Nah itu kan sebenarnya jangan bicara takdir ya, kalau kita bicara takdir diskusinya Selesai selesai juga. gitu. Tapi gimana ketika
itu dialami oleh teman-teman gitu. Kita juga nggak bisa memberikan opsi bahwa lo harus pilih mana keluarga mana pekerjaan gitu. Tapi ketika teman-teman ada di posisi itu, kira-kira bakalan seperti apa yang dilakukan. Jadi sekarang boleh ya, cowok boleh nanya cewek, cewek boleh nanya cowok. Oh gitu ya. Silakan. Yang di belakang juga silakan ya. Udah cuma 2 orang. Gimana ketika fase itu muncul kan pasti fase itu insya Allah dalam Akan waktu ditemui, dekat kan ya. 3 ini Amin. Amin. Amin dong. Amin dong. ya wanita karir pasti banyak yang mau. Lo semua pasti mau kan. Jangan aja komen di bawah aku mau Kali ya. gitu. Ini ada baru 1 ya, masih ada sekian pertanyaan. Pertanyaan dari Mas Rama tuh menarik sih buat aku. Awalnya memang ketika memulai karir di Kimia Farma itu kan fokus, maksudnya nunggu MT dulu, PT dulu, habis gitu gajinya naik dulu gitu ya. Lama terus kemudian jadi kembali fokus nih. Sebenarnya tujuan wanita ada di dunia ini itu tuh fitrahnya adalah menjadi makmum dari seorang imam gitu ya. Maksudnya berat ya. Oh, gimana nggak Ngomongnya calon kalau- istri idaman nggak? Iya. Prestasi terbesar dari seorang wanita itu apabila misalkan sudah menikah, ya surganya itu ibaratkan bukan lagi di orang tua, tetapi di ridho suaminya. Betul. Jadi suatu saat dia meninggal, ya dia bisa memasuki pintu surga dari pintu manapun Oke, gitu oke. ya. Jadinya menurut aku sih itu bukan suatu hal yang dilematik banget. Oke. Kalau memang nanti suami kepengen istrinya fokus untuk mengurus rumah tangga Yes. pun nggak masalah. Yes. Toh juga ketika nanti mengurus anak di rumah, kalau misalkan mau jadi entrepreneurship pun tuh masih ada. Ya, udah banyak lah peluangnya lah ya. Nggak harus kerja itu selalu berkonotasi ikut suatu perusahaan, Yes, terus habis yes. itu ada jadwalnya, nggak Yes. selalu seperti itu. Gitu sih. Bekerja Jadi nggak harus intinya di masih tetap kantor bisa ya. berkarir meskipun tidak sebagai seorang pekerja di Betul. perusahaan. Nggak harus di kantor kerja tuh nggak harus di kantor guys ya seperti Bisa sekarang di- kita sudah ada WFH. Di coworking space ya kan sama aja Pak. Pegawai juga. Oke. Bapak jangan curhat gitu dong. Enggak. Terus yang itu tuh? Siapa Yang mana duluan nih? bebas? Gimana sweet? Aku sih Heboh sama banget kayak emang. Mbak Maria Oh, jawabannya. langsung idem gitu ya. Biar clear gitu ya. Oke. Biar Dari cepet. Wisli gimana dari Wisli? Idem gak ya? Ah. Enggak sih, ya sama sih sebenarnya, cuman kayak kalau misalnya dihadapkan pada pilihan itu gitu kan ya, masih dalam tahap belajar juga sih sebenarnya, kayak cari-cari tahu. Kemarin juga sempat nanya, ngelihat beberapa orang perempuan tuh masih bisa kok karyanya, masih bisa berkarir, tapi keluarganya aman-aman aja kok gitu. Maksudnya tetap terjalankan kok dua peran itu dengan baik gitu. Cuman balik lagi sih, memang fokus kita kemana gitu. Kayak mengambil sebuah pilihan artinya kan ada satu hal yang kita korbankan, pasti akan selalu kayak gitu. Jadi misalnya Konsekuensi ya. iya pasti ada selalu konsekuensinya kan, jadi tinggal pilihnya yang mana gitu. Mungkin kalau misalnya nanti di kemudian hari itu dihadapkan nih menikah, suaminya kebetulan nggak membolehkan misalnya mesti kerja gitu. Kalau membolehkan kan ya udah ya clear gitu kan, case close gitu. Tapi kalau misalnya nggak membolehkan, ya seperti biasa Wisli akan bertanya reasonnya apa dulu. Karena kayak kalau nggak make sense atau alasannya cuman ya kamu di rumah aja, Emang itu anak kayak ini banyak nanya guys. Banyak banget nanya. gitu. Ayo apa ditanya? Ya jadi kayak harus jelas gitu loh Mas Iya, De iya. reasonnya. Iya siap. Oke. Tapi mungkin itu tuh bisa dibicarakan sebelum kita Iya, bermain. jadi biar kita Dalam- luruskan gitu kan, Yes. kayak Kita Ya, jadi- proses iya. mencari imam pun juga Oh, harus iya ada kan. fit and proper. Nah, ini menarik Nggak nih. cuman karir Menarik. doang. Ini menarik nih. Kalau bicara tadi Mbak Maria menyinggung Iya. proses mencari imam gini. Ini ada gini. And proper guys. Nggak, gini, ada- ini kan impactnya gini. Masalahnya teman-teman semua, kadang-kadang ada orang yang terlalu sibuk sama karirnya sehingga Sampai lupa lupa. sama pribadinya. Yes. Dia lupa dengan bersenang-senang gitu loh. Lupa. Workaholic banget gitu. Lupa Iya. mereward dirinya. Ya lupa. Salah satunya ya. Zaman sekarang bilangnya lupa mereward dirinya gitu loh kan. Terlalu fokus kerja kayak Kerja Maria. lembur bagai kuda ya. Ya kayak Maria kan syuting aja segala macam. Tapi gue jarang tuh ngeliat dia update lagi ngedate gitu, jarang gitu.
Berarti Mbak Maria besok harus bikin instastory-nya lo lagi ngedate lagi gimana Iya. gitu. Nah itu sih yang sering disalahpahami orang ya. Seperti tadi aku ngejelaskan mungkin di warung korbu sebelumnya tentang personal branding. Jadi Jangan lupa ditonton di sini linknya. jadi memang sosial media itu bukan diary kita gitu ya. Itu cuma sebagai alat untuk menunjukkan ke orang kita Iya tuh sih. kepengen Sama sih. dipotret seperti apa sih. Sama Misalkan kalau misalkan aku update-nya itu kerja mulu ya karena aku berusaha menikmati setiap pekerjaan yang aku lakukan. Kayak bekerja lewat dengan hati. Aku enjoy banget dan aku pengen nge-share itu pengalaman itu ke teman-teman. Tapi untuk urusan-urusan yang mungkin lebih Di luar dari private pekerjaan. itu ya cukup kita aja yang tahu. Karena aku juga Kitanya sama siapa nih? Sama yang ini apa ini? Ayo. Close friend kalau di Instagram. menimbulkan Kalau di Instagram kan ada close friend gitu kan. Ya Ada kan kalau di close friend Instagram gitu. kan ada close friend gitu kan. Nah, close friend-nya ini sejauh mana gitu kan, sedekat apa gitu kan untuk Iya sih, dibagikan. karena kalau misalkan momen-momen bersama keluarga, intimate itu aku kadang malah nggak pegang HP ya, memang benar-benar Menikmati gitu Wah, ya, enjoy Kak. the moment gitu sih. Jadi kalau yang suka mengatakan aku Cukup workaholic, pegang tangan pasangan Anda Aduh. ketika sedang dari tadi lo mancing bersama. dulu ya. Ya enggak, karena kalau di medsos gue juga sama. Kenapa foto istri gue juga nggak ada? Karena apa? Nama gue Dea. Masalahnya takutnya nanti disangka Dea itu adalah istri gue. Oh iya. Karena sering Sudah tuh sering yang terjadi yang ya. kenal gua sering itu Iya, Ibu Dea. Ibu Dea. Makanya emang ada alasan ya masing-masing. Iya. Tapi teman-teman semua nggak mau nanya cowok, syukurlah. Baik cowok aja. Nah enggak mau sih sebenarnya. Apa? Nah ini kan beda nih, kalau Mas Dea kan membolehkan istrinya buat berkarir juga, which is itu kayak masih jadi pegawai gitu. Kalau Mas Rama kan beda. Kayak kalau lo inget deh, kita pernah berbincang sedikit, ya kan kayak lo lebih kenapa bawaan proper. omongan yang kita nggak ngerti? Ya, nggak biar merecall memorinya Mas Rama gitu kan. Kayak pernah mention bahwa lebih proper istri ya di rumah gitu kan. Nah pengen tahu reasonnya aja sih sebenarnya. Why gitu. Kalau reason ya, pertama gini, gua percaya dan meyakini bahwa ketika gua dianugerahi seorang anak, alhamdulillah gitu ya, Si istri Umar. gua ini Umar. harus menjalankan kewajibannya secara agama. 2 tahun lu kasih ASI eksklusif. Oke. Menurut gue sih seperti itu yang harus dijalankan oleh seorang ibu gitu. Karena apa, itu yang dulu mungkin entah gua dapet atau istri gua nggak dapet, jangan sampai itu anak kita ngerasain gitu. Karena kalau bicara rezeki, ketika kita ada ikhtiar, insya Allah mah rezeki ngikutin gitu. Cuma yang harus kita terapkan terkait ya apa dulu nih yang mau kita kasih sebagai orang tua kepada anak, itu dulu sih. Haknya dulu deh penuhin, nanti kewajiban dia sebagai anak juga bakal ngikutin. Itu aja sih yang Kalau gua gue sih pegang sebenarnya pengennya istri di rumah, pengen. Cuman belum mampu aja guanya. Jadi karena memang guanya belum mampu, maksudnya gua belum mampu tuh. Kerja itu bukan cuma punya Alphard kali ya. enggak sih. Oh enggak juga. BMW sih. Oh waduh. Gila. Kak Ade kandung itu kayaknya. Iya. Kerja itu bukan cuman gaji. Activity. Nah, activity ini gue merasa gue belum bisa memenuhi activity-nya dia gitu loh, maksudnya. Mungkin kalau nanti contoh misalkan gue punya rumah gede banget kan, activity-nya banyak tuh, nanti dia ngepelnya lebih panjang. Mom, hati-hati Mom. Ya pengennya di rumah. Gue tuh dari dulu pengen punya istri ya di rumah. Bahkan dulu waktu gue tuh kecil nggak pernah berangkat sekolah nggak ketemu orang tua, pulang nggak ketemu orang tua. Karena kerja kan dua-duanya kan, jadi belum pulang, berangkat itu juga udah yang gua rasain sih. berangkat kerja, babe sama ibu udah berangkat, balik Pergi gelap pulang gelap. yes gitu ya. jadi bener-bener jarang gitu kan ketemu. Makanya gue dari TK, alhamdulillah pernah TK. Dari TK udah biasa megang kunci rumah sendiri kan. Nah dari situ muncul lah gitu kan, wah kalau nanti gue udah mampu, udah bisa gitu kan, ya gue pengen kan enak kan buka pintu rumah keluarnya istri, Ada yang menyambut gitu. menyambut kan
bagus gitu kan. Ya, tapi emang jujur sih untuk menentukan istri di rumah tuh untuk Tidak aktivitas di mudah. rumah tidak mudah Tidak gitu. Karena kan apalagi background sebelumnya Kerja berapa apalagi tahun kerja. apalagi kayak mereka gitu. ini kan Ya. yang aktif. Nah, itu. Rewel pasti di rumah. Nah, PR kita sebagai ya kalau saya suami gimana caranya bikin istri tetap produktif Dengan gitu kan. 3 jawaban. Ya. Apa tuh? Kalau ngomong jawab iya. Kemudian terus Oh, begitu. Ya udah ketinggalan. udah, terakhir 4 ya udah ya kan. Itu kata-kata default lagi-lagi. Ya memang susah sih ngerubah kondisi seperti itu karena setiap hari melakukan aktivitas pekerjaan gitu kan. Nah mungkin ini juga bisa jadi persiapan teman-teman ketika nanti berkeluarga. Kenapa gitu kita kan. bahas ini? Kenapa kita bahas ini? Karena sekarang work is life. Jadi teman-teman semua, Iya, benar sih. lu kerja tuh sekarang tuh udah bukan work life balance. Ada work life balance, lu kerja terus lu punya waktu hangout, ya itu udah nggak ada. Sekarang udah work is life. Waktu lu banyak tuh buat kerja. Bahkan hangoutnya kan kadang-kadang kita mau Itu lagi Kadang hangout Ya. aja buka laptop gitu kan. iya teman-teman lagi gitu kan, work is life. Ya, jadi ngaruh ke productivity gitu loh ketika teman-teman semua sudah menyiapkan sebuah skema yang bagus misalkan di rumah, otomatis impactful untuk di kantor gitu kan. Apalagi sekarang ada WFH, peran cowok, peran cewek di rumah WFH itu tetap sama. Lu lagi kerja tiba-tiba harus ngangkat galon, ya angkat, harus ditinggal. Iya, benar, Iya kan? benar. Bener nggak? ganti Bener, gas. bener. Lah, iya, ya tetap masa itu beda. Kalau di kantor mungkin lo bisa ilangin itu kan. Lu bawa di lu, misalkan gua bawa sebagai seorang PSA atau Professional Skill Academy, bawa sebagai HOA, ya pure sebagai itu, nggak DA-nya nggak ada. Tapi begitu di rumah ya DA-nya ada, HOA-nya tuh HOA-nya ada. Jadi itu culture rumah sama culture kantor sekarang era new normal jadi satu nih. Ya itu jadi PR ketika teman-teman semua tahu gitu. Tapi aku respect sih dengan pilihan Mas Rama ya. Maksudnya ketika Mas Rama juga lebih mengutamakan untuk mengikuti ajaran agama nih. Maksudnya di agama dibilang kalau misalkan wanita ya memang nature-nya adalah merawat anak. Tapi nggak salah juga untuk teman-teman wanita yang mau berkarir ya, meskipun dia Ya sudah nggak punya ada, anak. nggak gitu. salah sih. Maksudnya dua pilihan nggak ada yang yang salah, nggak ada yang diambil benar oleh ya. Mas Dea maupun Mas Rama ini sama-sama memiliki reason tertentu Iya, dan iya. kita sebagai wanita pun sama-sama menghormati wanita yang berkarir maupun betul, yang betul. Memilih buat jadi ibu menjadi rumah tangga ibu mungkin. rumah tangga. Tapi menurutku aku di sini tuh respect enough untuk Mas Rama karena ketika lu itu udah mengambil jalan ini, lu tuh udah apa ya Mas? Kadang tuh manusia tuh lupa bahwa yang mengatur rezeki itu ada gitu. Dan ketika kamu tuh mengikuti jalan yang udah diarahkan sama yang maha kuasa, ya udah rezeki itu akan ngalir gitu. Jangan kita tuh cuman berrely on logik kita sendiri. Kalau misalkan gue nggak kerja, gue nggak dapat Nggak ada rezeki lebih. uang. No, nggak seperti itu. Tepuk tangan untuk Mas. Wah, thank you. Tapi kalau berat misalkan di nih awalnya ya. berandai-andai misal setelah 2 tahun nih si Omar setelah menyusui terus tiba-tiba istri lo mengajukan proposal gue mau kerja oke. gitu. Oke. Tergantung anggaran. Berat bos. Kalau ini Tergantung jujur sih ya, situasi. kalau Enggak, bicara misalkan bisa gitu kan. yes. Iya. Kalau bicara saya bisa langsung jawab atau tidak itu sampai sekarang belum bisa saya jawab gitu. Makanya saya Udah diam. Enggak, makanya saya siasati dengan cara apa? Coba kita bentuk gimana caranya istri bisa entrepreneur di rumah, bisa jalani bisnis kecil-kecilan. Biar Setidaknya- proposal itu nggak naik ya. Setidaknya bisa tetap mengurungkan niat dia untuk kerja lagi karena gue yakin Benar. itu bakal dia berpikir lebih 2 kali ya karena Yes. kondisi saat ini ya 2 tahun membangun chemistry kedekatan antara seorang ibu dan anak kan bukan waktu yang sebentar, belum lagi ada kekhawatiran di sana untuk meninggalkan. benar, Jadi sih menurut gue sih lebih baik arahin yang sifatnya masih bisa kepegang Itu, rumah, guys. anak dan bisa produktif. Lagi-lagi itu guys. Jadi ketika istri ini nggak cuma mikirin ekonomi, enggak, karena mikirin itunya Yes, juga betul, kan. betul, Jadi betul. teman-teman semua ini milenial sih banyak ya teman-teman, kan KF
70% milenial. 78% Nah, ini. pasti masih pada bingung kan, gua nanti gimana nih kalau gini, apalagi kayak teman-teman PHM ya kan, masih ada yang nan jauh di sana ya kan, nanti itu pasti teman-teman semua agak bimbang akan itu. Nah, ini suara teman-teman di sini mewakili teman-teman si apa namanya nih, bapak muda ini ya kan. Bapak muda yang punya papa muda yang punya bocil ya kan, terus punya istri yang tadinya kerja sekarang ya kan, dan teman-teman semua itu penting, harus dipikirin karena nggak mungkin nggak dipikirin. Nah, gue nanya ke cewek, untuk menunjang kalian semua supaya tetap bisa berkarir, karena kan ini karir kan, pengen pasangan yang kayak apa? Aduh, Kriterianya yang ya. merasa cocok yang merasa wah fit nih ditanyakan gue. di depan seluruh Ya, Indonesia. karena mungkin kalau gini karena kalau saya bicara sebagai cowok misalkan yang masih single dan mendekati seorang perempuan yang Kadang-kadang punya, kita yang kendor. ya wah dia ini loh bos. gitu, berkarir loh. Nah gimana teman-teman menyikapi Buat masuk itu sih? MVC aja kadang-kadang. Harus babak-babak Berarti dulu. cowoknya nggak punya ini dong, nggak punya rasa pede yang tinggi. Nah, PD Itu itu salah kadang-kadang sih. bisa Yes. bisa hilang Hilang. karena ongkos biaya MVC dan juga Iya. Karena kalau merujuknya kepada belief itu udah susah. Aduh. gitu, ya kan? Kalau dia Yes, udah nggak Bang. percaya, nggak biar ada tetap nuansa culture-nya gitu loh. Kalau aku pribadi nih ya, ini banyak banget selentingan gitu ya. Kok masih jomblo gitu atau kok emang masih jomblo belum- sekarang. Iya, Wah masih jadi jomblo. yang bener nih Kok aduh, tuntutan ini profesi perlu banget lagi ya. kan. Ya, oke. Jangan Fokus. sampai itu Ya. Oke, Jadi oke. maksudnya kok masih kok workaholic banget sampai lupa cari pacar atau cari suami gitu ya. Sebenarnya terus ada lagi tuh selentingan yang aduh ini lihat di Instagramnya kayak glamor banget, kayaknya ini biaya maintenance-nya tinggi Tinggi banget banget. gitu ya. Waduh. Itu tuh sebenarnya Padahal aku diskon. Atau enggak kan brand ambassador. enggak sih, aku malah di sini mungkin kesempatan yang bagus sih untuk mengklarifikasi. Oh iya. Pers Yang conference. satu bukan karena workaholic, Oke, karena memang ya tadi ya aku enjoy banget nih sama pekerjaan. Tapi aku punya kehidupan gitu ya, maksudnya berteman gitu juga ada, waktu me time dengan diriku sendiri, dengan teman sama keluarga itu sebenarnya ada. Terus Berarti abis ini nggak- bisa banyak yang nge-DM juga ya. Akhirnya terklarifikasi. Gue bisa ternyata. Pertanyaan orang-orang ya kan terjawab sudah. Terus kemudian high maintenance katanya. Gini loh, toh aku juga bisa membiayai diri sendiri gitu. Maksudnya aku bekerja, aku punya pendapatan ya. Aku selama ini nggak pernah minta orang tua, terus masalahnya, kemudian Bang. Itu nggak yang berat ya. Enggak, masalahnya itu. Kita tuh enggak, cowok itu enggak pride kalau enggak ngasih gitu loh. Aduh banyak alasannya cowoknya. Cowoknya nggak pede. Ya enggak. Bener enggak? Iya benar. Cowok itu enggak pride kalau enggak ngasih. Sekarang gini, kalau dari gue ya pihak wanita nih, misalkan kita jalan nih ke mall nih, taruhlah ya penghasilannya wanitanya lebih besar daripada si pria, gitu kan. Taruh jalan tek. Kalau itu sih nggak masalah, gue bersyukur. Mas gue lebih kepada ngasihnya gitu loh. Ya, kalau misalkan gini ya, untuk sekedar memberi nafkah, maksudnya untuk makan, kemudian untuk apa? Sandang pangan apa? Nah, pokoknya itu mah tanggung jawab. kalau kaya pasti aman lah. Iya, Pasti yang di luar tanggung itu jawab lah. dari laki pun kita sebagai wanita di support itu alhamdulillah. Tapi untuk misalkan lifestyle, misalnya kita butuh, pasti kan laki-laki juga kepengen dong pasangannya tuh tampil menarik, ya kan? itu. Maksudnya Itu untuk pride-nya perawatan, kan. beli lipstick aja tuh kalau misalkan bisa beli sendiri ya kenapa enggak gitu kan? Itu untuk pleasure diri sendiri. Sebenarnya balik ke individu masing-masing sih menurutku. Maksudnya kayak mungkin ada kayak aku nih pribadi gitu. Menurutku emang kewajiban seorang laki-laki gitu. Ya kalau menafkahi udah pasti gitu kan. Cuman misal sesimpel gini deh, sesimpel misalnya pacaran, cewek cowok nih jalan. Menurut aku pribadi, setidaknya cowok tuh ada inisiatif buat ngebayarin gitu loh. Kalau aku ya, balik lagi. Tapi dengerin dulu, aku belum selesai. Oke. Fine, nggak masalah. Karena gini Oke, Kak. lanjut. Karena
Ya gitu sih kalau aku mikirnya ya. Coba balik Yang lagi penting ke inisiatif. Iya, Ini inisiatif. nama-nama lu binian. Balik lagi. Nama lu Iya, binian. nih ya. Balik lagi ke ceweknya gitu loh. Kalau aku pribadi ya karena misalnya aku bisa sendiri ya kan, nggak berharap juga gitu loh, kayak selama ini juga para mantan Nah, sekarang gini, pernah nggak Nggak. ada case yang memang tadinya nih ada cowok yang ya maksudnya yang biasa-biasa aja ngedeketin kalian bertiga yang emang karir banget gitu, terus tiba-tiba minder, pernah nggak ngerasa bahwa Nah, jangan gimana? dong, Pernah jangan kayak nggak, gitu, ayo dong tunjukin Pernah usaha nggak, lu Lan? kayak gitu. Gua, Pernah nggak? Gue jujur ya, ini pengalaman pribadi juga. Gue pernah pacaran Akhirnya lama. gue bicara tentang Hanya di pengalaman sini cowok ya, hanya di sini. Enggak, maksud gue gini, lo kan sebagai laki-laki nanti kan akan menjadi kepala rumah tangga nih. Jadi ketika lo nggak punya rasa percaya diri, lo gimana mau membangun rumah tangga? Jadi seberapapun penghasilan yang lo punya, yang akan nanti lo kasih ke kita akan terima. Iya gitu Lo bangun sih. rasa percaya diri lo dulu aja. Oke. Kita tuh ini sih sebenarnya. Kalau gue ya, kan kita udah tahu ya kalau cowok itu pasti punya rasa pride. Iya. Kalau misalkan lagi ngedate pertama ya aku akan membiarkan cowok itu untuk ngebayar. Maksudnya jangan sampai harga dirinya itu Iya, merasa perasaan bersalah sih, di ya. awal kita. Tapi Oke. kalau misalkan dari awal udah terintimidasi karena kita berkarir atau si ini punya prestasi ini akhirnya dia nggak jadi apa maksudnya mendekat ya, ya itu bukan itu faktor eksternal. Iya, bukan itu sih dari Mental ya, mental ya. Mental ya. guys. Oke, Iya, benar, benar, benar. kayak Balik gitu. lagi ke pertanyaan Lo Mas bener. Apa? Dea gitu ya. Sebenarnya cowok macam apa sih yang dicari? Oh yes. Kalau menurut aku sih aku nggak melihat dari dia tampangnya biasa-biasa aja ataupun misalkan jabatannya sekarang biasa-biasa aja, nggak masalah. Yang penting menurut aku satu, kedewasaannya tuh seperti apa. Apakah memang dia itu sudah cukup mature enough untuk gue mau ini nih, mau mengajak rumah tangga seorang anak orang gitu. Maksudnya tanggung jawabnya itu kelihatan apa enggak sih? Gitu. Karena apa ya, itu tuh perlu proses penilaian yang cukup lama gitu gitu. ya. Gimana dia, apakah dia jujur, apakah dia amanah, apakah dia Kompeten. dong. Kompeten, loyal. Kolaboratif. Harmonis kolaboratif. Oke, oke. tapi nggak harus misalkan kita karena kita berkarir terus kita harus minimal manajer, enggak juga nggak kayak gitu. Dan yang penting menurut Tapi aku, gini loh Mbak, ketika Gue jadi kehidupan penasaran. enggak maksudnya untuk semua ya, untuk semua gue mungkin mewakili pertanyaan para laki-laki di luar sana gitu. Tadi juga banyak yang ngechat gitu kan, walaupun HP gue mati Banyak sebenarnya. DM ya, banyak DM yang Ya, masuk jadi ya. kadang-kadang gini, kita melihat fenomena kehidupan sosial media seorang wanita nih gitu kan, untuk followers cowok pasti ini mungkin bahasa gue di tongkrongan, dia mah high class. Nah sempet tersirat statement-statement seperti itu, padahal walaupun kenyataannya enggak gitu loh. Artinya mungkin yang tadi Mbak Maria bilang, ini loh, ini kehidupan kita. Nah apakah dengan teman-teman memposting kehidupan yang dalam tanda kutip menurut pandangan orang itu glamor, nah itu kan juga bisa memicu teman-teman cowok misalkan untuk aduh dia mah high class gitu. Mungkin hal itu sih yang perlu dijawab Iya. gitu. Klarifikasi one on one. Klarifikasi. aku percaya Ada aja kan misalkan, ya gua nggak mau lah yang masa di pinggir jalan ibarat kata kayak gitu. Atau ada strategi khusus kaum wanita Strategi. supaya mendatangkan cowok-cowok yang, Nggak wah sih, ini loh nggak sih, kehidupan gue gitu. Kalau menurut aku tuh gini Mas, kita itu pasti akan mendapatkan pasangan yang sekufu, ya kan? Maksudnya itu dalam bentuk pemikirannya sama atau Dalam pokoknya bentuk tuh, apapun lah. ya dalam bentuk apapun tuh pasti akan Mau sama. dia kambing, Padahal saya mau jawab kecoa loh. Dan untuk posisi, maksudnya statement-statement seperti Iya, itu, iya, iya, iya. ya. Gimana Ya menyikapinya udah, gitu. berarti misalkan dari awal udah jiper duluan, terus kayak Waduh. udah minder duluan, ya berarti berarti udah, intinya adalah lo aja nyalinya nggak Ya. Kepala saya. gitu kan. Laku aja Ini yang kemarin nanyain Mbak Wulan itu udah jawaban ya. Ya, gitu. yang nanyain Wulan. Sebenarnya yang saya nanyain ngebantu aja Wisli. pertanyaan teman saya gitu. Yang nanyain Wulan, yang nanyain Wisli, yang nanyain Maria. Maria. Sebenarnya mereka tuh kayak gitu. Yes. Jadi silakan di follow up. Tergantung gimana teman-teman membangun emosionalnya gitu. Iya.
Sebenarnya kalau udah cocok mah ya cocok aja nggak sih Kak? Maksudku Iya, kayak berarti akan jalan iya dengan kan, sendirinya, iya kan kan? intinya gitu kan. Maksudnya ini kayak kamar dia Kayaknya misalnya ini udah bukan manajer. buat konsumsi korporat deh jadinya. Enggak. Ini penting karena teman-teman semua fenomenanya sekarang ya kehidupan pribadi pasti dibawa-bawa tuh ke kantor itu pasti, apalagi milenial. Yes. Milenial kan baperan kan. Itu tuh Iya. yang mau saya tanya Dan ini yang penting tuh Mas, menurut aku tuh bukan kita tuh gini ya, pengen mendekati seseorang tuh bukan karena kita kenal dari sosial media atau Oke. menurut aku enggak itu Kenalan tuh aja dulu. itu Karena yang dibilang berarti lebih baik one discussion aja Lebih gitu ya baik, kan. Ngedate aja dulu Ngedate sekali. aja dulu. Tapi kalau diajak ngedate langsung iya nggak? Tergantung. kalau Ya kan ada proses dulu menjelang ngedate pertama kali. Ya enggak, misalkan lo di Circle-nya KF lah misalkan gitu. ya, masa harus KF? Oh, enggak juga mesti ya, siapa siapapun aja gitu. Siapa enggak sih, aja. maksudnya di awal langsung kita diajak ngedate otomatis kalau aku Ya enggak, dulu. maksudnya udah chat-chatan dulu. Tapi, ya ada ngobrol nyambung, terus kemudian ada Kalau nggak kesamaan. nyambung nggak mau berarti. Agak susah ya kalau Agak takut ilfil. garing ya. Mau ngobrolin apa ya kan? Kita ngomongin A, dianya gak nyambung, dia ngomong B ya. Dari awal aja udah gak ada chemistry-nya, gimana mau dilanjutin gitu. Sekarang masuk segmen ke seandainya teman-teman semua ya. Segmen seandainya. andainya Ngawang-ngawang saatnya berimajinasi. kayak Seorang Ibu Maria kalau berkarir di KF mau jadi apa? Itu pertanyaan yang dilontarkan dari awal kita asesmen atau ini ya apa namanya, pasti 5 tahun lagi mempotret diri Ya. sendiri itu menjadi apa. Ya. Jujur aja Mas, sampai saat ini tuh aku nggak pernah merencanakan akan menjadi apa. Ya udah berjalan aja segitu segitu naturalnya. Tapi ketika dikasih kesempatan di posisi ini, lu kasih challenge apa, gue lahap. Kalau misalkan lu nyuruh gue belajar apa, gue belajar, dan itu otomatis insya Allah akan mengantarkan kita ke posisi yang lebih baik. Itu sih Ya aku apa? percaya. Nggak ada. Apa posisinya? Udah ini ya. Masih Apa? tetap ujungnya ya, Beb. Untuk karir Hmm. GM mungkin. GM apa? GM apa ya? Spesifik. Harus Pokoknya sangat sekretariat. spesifik. Oke. GM. Yang lain dong. Wisle. Ya Allah. Ya Jika udahlah seorang baru gitu ya di Wisli sini. Jika aku menjadi- berkarir di KF mau jadi apa? Boleh sama aja enggak? Maksudnya enggak sih, karena pernah Jawab juga dulu, ditanya. mau Enggak, jadi denger dulu. apa? Iya, ini denger dulu penjelasannya, guys. Guys, cewek tuh gitu nggak lama. Ya kan karena di KF kan sistemnya talent mobility ya, Mas Iya, Dea. iya. Jadi Apa kayak tuh talent mobility? iya Kak, iya perpindahan gitu loh Kak. Jadi kayak Wisli nggak selamanya Wisli di culture, tiba-tiba jadi GM culture nih Mama saja baru 2 tahun udah dipindah gitu kan. Jadi sebenarnya membuka diri sih untuk setiap kesempatan yang ada gitu. Cuman mungkin kalau ditanya pengen jadi apa, ya mungkin inginnya ada di level GM. Kalau ditanya GM apa, nah itulah yang Wisli nggak bisa jawab, karena siapa tahu nih. Karena kalau ditanya sekarang mau di culture selamanya nggak, ya enggak gitu. Pengen lo kepo sama learning. Oh, Gimana gitu? sih ininya? Jangan menyulut api. Pengen lo tahu kehidupannya learning gitu kan, kayak gimana sih kerjanya. Terus kalau misalnya Kayak dilihat gini nih kerjanya. Korset. Kayak Woi, bakwan gue tuh. kayak Korset gitu juga pengen lo ada di dunia itu, bahkan pernah pengen ada di dunia marketing gitu kan, kayak teman-teman marketing tuh gimana sih gitu. Jadi Oke. kalau spesifik Jadi ya I GM. don't know. Iya, GM. Ulan. gue yang punya Kimia Farma aja lah. Pemegang saham ya, Pemegang berarti ya. saham aja udah. Pemegang saham. Kalau Mas Dea apa? Gua jadi direktur. Direktur apa? Ayo dibalikin. Direktur HC. HC. Mas Rama? Saya punya saham di KF. Wah, ini harus bagi 2 nih, Pak. Sekarang pun kalau mau beli saham juga bisa sih. Enggak, maksudnya yang lebih apa ya? Ya setidaknya cukup untuk beberapa generasi keturunan saya. Itu mah lu harus jadi menteri sih. Sahamnya KF itu Enggak, di maksudnya menteri. gini, saya pengen punya saham di KF, artinya ya kalau bicara karir ke depan pengen jadi bisnis yang bermitra sama KF. Sekarang kan tadi kan kita ngebahasnya seandainya. Terus kemudiannya juga niat lama nggak kerja di KF? Saya Nggak apa-apa. Nggak Masa depan saya. niat lama nggak. tapi boleh ini enggak usia keberapa gitu? Nggak usah nanti nggak usah, repot. nanti repot. Nanti sebelum usia itu lagi depak. Catat lah, dicatat. Iya, enggak.
Enggak. Niat Niat lama sampai pensiun. Wow. niat lama. Karena nggak? aku nggak suka berpindah-pindah ya kan, kalau udah nyaman ya udah di situ aja. Emang Setia ya, emang Beb. dia loyal. Oke. Kalau udah jatuh cinta aja loyal nih. Laki-laki bodoh aja itu ya. Bener. Langsung. I know Maria, Oke, I know. oke, next. Ayo, Kalau Wesley. Wesley akan lama atau enggak? Mungkin. Kok cari Tapi- aman ya Anda ya? Enggak mungkin. Tapi kalau ada peluang yang lebih baik dengan offering yang Ya. lebih baik dengan ya segala offering yang lebih baik ya why not kita ngambil gitu. Kan buat development. Tapi itu pertanyaan yang sulit self-development. dijawab sih ya. Lan, Barusan. Aku apa ya? Bisa iya, bisa enggak. Karena sekarang juga udah termasuk udah cukup lama juga kan di KF. Ya nanti lihatlah perkembangan ke depannya gimana. Kalau makin seru ya bertahan. serunya gimana nih maksudnya? Challenge-nya makin banyak, makin pusing, makin gumoh ya terus. Oh. Tadi kan kalau Kasih. tahap Ya. tahap. Tapi kalau Kasih ya, Mas De. Hebat. Jarang ada yang aja. begini. Ya karena semuanya udah hampir, enggak semuanya sih, maksudnya sebagian yang lo udah pernah apa sih gitu kan, gue juga udah pernah ini gitu. Kalau misalkan challenge yang dihadapi nanti sama aja ya mau nggak mau kan harus mencari challenge lagi yang baru kan. Jadi Upgrade teman-teman diri semua ya. nggak salah ya kalau kita punya rencana Ya, nggak lama atau lama di KF nggak masalah, itu nggak jadi masalah karena Itu yang juga kan namanya- banyak faktor, mungkin kondisi saat ini ya yang namanya berbicara karir, dia. ya yang namanya pengen karir nggak kan lama bisa gitu. di mana aja karena kan sekarang kita nih misalkan 5 tahun kerja di KF keluar kan kita bisa masuk lagi. Kalau sekarang tuh peraturannya gitu, jadi teman-teman semua misalkan keluar di KF punya karir di luar, tiba-tiba ditarik sebagai, tadinya misalkan Asman berkarir di luar jadi VP, misalkan balik sini jadi GM bisa. Jadi teman-teman semua informasinya kayak gitu. Jadi bukan berarti teman-teman semua loyal di KF itu benar, bukan berarti juga Berencana untuk pindah. Ya, berencana buat salah. pindah Tapi- itu salah enggak. Tapi jangka waktu lama atau tidaknya kerja buat saya tidak menentukan loyalitas kerja dari seseorang itu sih gitu maksudnya. Karena loyalitas itu bisa dalam waktu 1 menit, 2 menit, setahun, 2 tahun itu bisa dibilang loyal. Loyal itu kalau kita totalitas kan, gitu. Karena Baliknya selama ini mungkin manfaat lagi ya kita bukan tentang wah gua lama nih kerjanya udah 20 tahun berarti loyal ya. Enggak. Kalau jadi mediocre ya nggak loyal namanya kan kayak gitu. balik lagi manfaatnya diri kita untuk ke perusahaan. Yes, kontribusi kita buat perusahaan gimana Apa yang caranya sudah sih? kalian berikan kepada perusahaan. Jadi jangan nuntut mulu. Berikan dulu yang terbaik baru kita tuntut. Learn, growth, and contribute to Indonesia. Employee value proposition. Mantap, Susah mantap. ya kalau ngomong sama orang-orang HC. Agak ke bawah-bawah ya. Perusahaan, kayak gitu. Akan terus terbawa gitu, Beb. Oke, teman-teman semua, sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan nggak buat kalau sana buat cewek-cewek millennials yang di KF? Mbak Ulan dulu. Aku Aku sambil mikir maksudnya. Jangan aja aku terakhir ini. Idem nanti jawabannya. oh gitu jawabannya tadi. Cewek-cewek milenial KF ya. Yes. Ya, kalau aku sih terus berkarya tanpa harus takut gue perempuan, nanti gini-gini, enggak. Tunjukin aja yang istilahnya bagian terbaik dari sisi wanitanya lah. Buat kontribusi terbaik buat perusahaan ini. Tapi sebelumnya gue satu pertanyaan tiba-tiba kepikir. Lu kalau cewek itu kalau kerja suka baper nggak sih? Wah, Iya, kalau gue iya. Apalagi kalau di menjelang si bulan mau datang tuh. Nah, Ya itu mah normal lah semua. Iya, Maksudnya jadi kalau kalau- lo keseharian kerja gitu, bapernya itu misalkan misalnya senggol bacok gitu loh di yang ganggu gua lu gitu. Lagi panas nih gitu. Tapi yang suka baper nggak sih cewek itu? kalau gue iya. Kadang. Tapi maksudnya nggak terlalu gitu sering. Cuman ya gitu lah. Bapernya ada. Pasti ada. Tapi kalau bulan-bulan lagi mau datang Itu kan, bahaya aduh. sih. Wesley,
Sama sih enggak sih, maksudnya kayak saling ngerti aja gitu. Cuman kalau udah terus-terusan ya gedek juga gitu kan. Kayak maksudnya kita kan menenggang orang ya. Ya orang juga harus menenggang gitu-gitu. Menenggang apa? Tenggang rasa gitu. Oh, loh. tenggang. Oh, gua kira Menendang. Kayak Menenggang. main bola Pak. Iya gitu deh pokoknya. Ya apalagi kalau udah ada tamu mau datang gitu ya, itu udah susah sih karena pasti kayak agak gampang panas gitu. Berarti momen itu aja ya, hati-hati dengan momen hati-hati itu ya. momen itu ya. Harus dikasih tahu Nanti tanggal ditanya berapa ya, gitu ya. itu. Range tanggal ini. Kira-kira di sampai tanggal ini tuh agak susah nih gitu. Kalau aku enggak sih. Justru gini, ketika kita ada argumen atau mau diskusi, ya udah argumen aja, bukan berantem, maksudnya berantem dalam artian Debat aja. gitu. Tapi after that udah Udah. clear. Nggak Nah, Tapi itu kalau sih. debat iya sih, Nah, kadang-kadang mungkin memisahkan kondisi personal kan itu ya, personal dengan yang sifatnya pekerjaan itu yang Nah, kadang-kadang itu sih. sulit. Kadang Iya. cewek kadang lebih banyaknya dia bawa. Kadang-kadang nggak cuma cewek aja sih Mbak, artinya ketika kondisi mood kita lagi nggak Lu baik. cowok tomboy dong. Karena gini Mbak, tidak semua orang punya cara untuk memaintain emosionalnya. Namanya juga makhluk hidup gitu kan. Kalau aku balikin lagi ke ini sih, sebenarnya kita tujuan untuk berargumen atau Yes, ini itu. goalsnya apa sih? Goalsnya tuh buat ego diri sendiri atau untuk suatu tujuan tertentu untuk perusahaan? itu kan baper marah. Pernah baper suka nggak? Gue alhamdulillah sampai sekarang enggak. Sesama teman kantor. Sesama teman kantor. Siapapun itu ya. Berarti Anda yang kemarin nanya itu GR ya? Awas loh ya. Coba mulai dihilangkan tuh perasaan-perasaan gitu ya. Tolong tuh. ngakak ya Allah. Terus Enggak sih kalau aku enggak, karena baru 2 kali kerja ya. 2 kali punya kantor gitu kan sama sekarang. Enggak sih. Apalagi ini ya Wisli. Mbak, Bisa di skip gak gue? oke. Nggak boleh di skip lah. Ya, Harus jawab. harus jawab. Mbak Ya. suka gimana maksudnya? Iya, Bap. Ya kebawa perasaan Iya, gitu. gitu. Enggak gini enggak. Ini jawabannya enggak menggiring ya kalau kalian mau tetap coba aja dulu. Oh iya, takut kehilangan. Ya coba aja dulu gitu. Baper suka itu gini. Kalau misalkan in terms of pekerjaan, terus tertarik gitu ya, itu nggak ada. Nggak Dia ada. lagi Maksudnya menyusun kata-kata ya. Biar jangan ambigu, biar jangan ambigu. Iya. Takutnya ntar yang, wih gua banget nih. Gua banget nih gitu. Yang nonton tuh apa nih? Udah ada gitu. nggak. Maksudnya kalau hubungan antar pekerjaan, coworker gitu nggak ada, nggak pernah Oke, ada baper-baper. oke. Kalau di luar itu mungkin. Oh iya. Kak, kalau di luar mah jangan ditanya, Kak. Itu juga sama ya buat kemarin internal KF sih, jangan GR ya. Iya, maksudnya tuh lu suka ada baper nggak, misalkan dia tuh wah dia ini ya gue suka gitu kan. Misalkan, wah dia pinter ya, gue kan biasanya Iya. gitu. Nggak ada ya? Paling bukan baper kali, Terkesan. kepada Kagum, ya, respect kagum, gitu kali ya. respect gitu, paling ke situ. Cuman kalau buat yang lebih ke deep untuk perasaan Enggak sih ada. kalau Suka ingin memiliki gitu. Ya. Aduh, Tetap. Oh, iya kan? Maksudnya kayak baper. suka ingin memiliki kan Oh, beda iya, sama kayak sukanya kayak respect, gila ini orang sudahlah Lebih gitu. kepada- beda. Nah, lu lebih suka ingin memiliki apa lebih suka respect? Ya, Salah respect lo sih. ngomong. Iya. Ini di-cut editor, tolong cut. Kita nggak bisa tanya balik ke mereka ya. bisa lah. Mau nanya apa, Kak? Iya nggak, maksudnya baper-baper tadi. Bisa lah. Sama saya sih tahu sih jawabannya udah pasti enggak kalau saya. dia menikah juga karena awalnya baper suka ya. Atau pernah nggak merasa pernah bikin orang KF baper gitu? Oh iya, dibalik pertanyaan. Coba. Pernah bikin Siapa orang tahu. kayak baper? Orang KF baper. Mungkin selama kerja sama. Gak ada lah, gue sokap ya kan bikin baper orang boro-boro. Kita sokap ya orang. Iya, apalagi saya. Kita cuman kupro bikin baper. Kalau bikin bumper pernah saya. Tugasnya. Ya. Jadi ya gitu. Ya kalau cowok mah nggak pernah sengaja bikin baper gitu, nggak pernah. Kadang-kadang ya udah gitu kan. Soalnya kalau kita ketika lagi kesel banget gitu, mendingan udahlah alihin ke yang lain, entah itu ngopi, ngobrol segala macam. Mungkin kalau saya pribadi selesai. Jadi lo kalau udah Mabok bilang, ya. Enggak Mabok. lah. Enggak lah. berarti kalau lo udah Depan kayak kamera aja. Enggak ya. Saya kalau perjalanan jauh doang. Kayak saya bawa antimin. Nggak mabok
Bye Vapros. Bye Patros ya. Itu sih. Oke teman-teman semua, terima kasih, obrolan ini sangat Ini menarik. pesannya belum. Oh iya pesannya. Iya, tunggu dulu. Dong, jangan ngegas dulu. Pesannya belum Mas. Iya. Silakan. Tadi kalau Wulan pesannya adalah tetap berkarya ya. Ya, tetap Berkarya. Siapa lagi? Wisli? Wisli. Masih mikir Kak? Oh, Masih- kakak masih mikir? Enggak, udah ada jawabannya. Kalau aku pesannya mungkin buat teman-teman milenial yang mungkin mau berkarir ya jangan takut-takut buat berkarir, kayak ya udah berkarir aja sampai di tahap yang bener-bener kalian pengen, tapi jangan lupa juga kayak kodrat kalian sebagai perempuan tuh tetap harus jalan gitu sih, tetap kayak nomor 1 sih, tapi jangan ketinggalan juga karirnya guys. Maunya apa? Kan maunya semua kan? Bisa Mau Mas salah Teh, satu. bisa. Nanti kita bahas di segmen yang lain. Ya gitu aja sih. Lu? Kalau aku mungkin buat teman-teman para wanita milenial, teman-teman KF di luar sana, ya memang sih ada masa-masa kita itu dipengaruhi oleh hormon ya, maksudnya dibandingkan dengan laki-laki, tapi jangan dijadikan itu suatu alasan kita jadi kerja nggak profesional tuh. Misalkan ini misalkan lagi mens, habis itu disinggung ini dia udah high tension atau alasan dikasih penugasan terus kemudian lagi hamil atau apa, jangan jadikan itu suatu alasan moodnya naik turun dan menghandle klien kerja itu jadi Kasih tahu nggak ya, profesional. wanita itu strong ya. Yes, Lebih harus bisa menguasai emosi berarti ya. betul. Itu aja sih. Lu? Kalau saya dahulukan adab sebelum ilmu. Mantap. Itu sih fenomena mungkin entah itu ada di millennials, siapapun ya. Kadang-kadang kita lupa untuk menerapkan itu. Iya. Termasuk saya mungkin pribadi ya. Jadi lebih dahulukan adab sebelum ilmu. That's it. Oke teman-teman semua, terima kasih buat Rama, buat Maria, buat Wesley, buat Wulan ya kan ada di sini ngobrol ya kan, dan banyak banget pasti insight-nya, bukan cuma tentang kantor tapi juga tentang informasi 3 wanita ini. Jebakan Jadi yang tadinya sudah patah semangat, kali ini ada yang Saya dukung. ada yang bisa lebih patah lagi semangatnya. Atau yang bisa muncul lagi gitu. Jadi mulai aja Besok-besok dulu. yang ngantri untuk nge-podcast di sini, yang jomblo-jomblo terus Oh, saya dong gitu. Oh ajang ya, jadi kenal ruang. aja dulu ya teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di warung korpus selanjutnya. Ingat bahwa kita di sini ngobrol tujuannya ingin memberikan teman-teman semua sebuah gambaran ya kan, pendapat kita ini seperti apa, bukan tentang kita paling tahu, bukan tentang kita paling jago, bukan tentang kita paling ahli, tapi kita pengen ngasih pandangan kita. Kalau teman-teman semua mau ngasih pandangan juga ke sini, bisa langsung DM ke KF Korpu di bawah ini. Min ya, Nggak Mas ya. Min mau ikutan dong, KF Korpu monggo, tinggal di chat, nanti kita atur waktunya, kita atur sini. Terima kasih teman-teman semua. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi. Check it out. Balik lagi Thank nanti di you. warung Korpu. Waktunya kita nimbrung bareng KF Korpu. Bye bye.